Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arini. Selamat tahun baru ya teman-teman. Nah, video kali ini gue tuh mau ngomongin smartphone barunya Realme yang termasuknya kece. Ya, namanya tuh Realme 10 Pro Plus 5G. Ini beneran fresh banget daripada Realme yang udah-udah teman-teman. Secara do itu udah pakai layar curve alias layar lengkung. Nah, tapi kira-kira gimana nih buat aspek lainnya? Yaudah, yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Realme seri angka tuh dari dulu emang selalu ditunggu-tunggu gebrakannya nih. Dan jujur li kali ini di luar dugaan gue, ternyata awal tahun tuh Realme ngasih surprise. Hadirlah Realme 10 Pro Plus 5G. Ini tuh smartphone mid-range yang menggiurkan nih. Yes, desainnya tuh bener-bener kayak naik kelas, terutama pada bagian layar curve-nya ini. By the way, ini gue pegang dua varian warnanya. Kenapa gue pegang warna hitam? Karena takut mantul-mantul ya, Bo, dan takutnya berbekas gitu. Jadi ini gue pegang yang hitam matte-nya, tapi kalau teman-teman lebih suka yang glowing, coba ambil yang varian warna putihnya ini. Namanya nantilah gue tulis aja. Nah, kira-kira teman-teman naksir yang mana nih? Tulis aja di kolom komentar. By the way, buat teman-teman yang kepikiran pengen beli smartphone ini, coba aja mampir dulu ke Realme Store buat pegang langsung unitnya, karena bener-bener kayak aduh nyaman banget sih ya. Ini tuh pasti genggaman kayak bukan Realme. Asli, serius bener, cobain aja. Ya karena bodinya tuh terasanya slim daripada HP-HP seksi yang pernah gue puji. Tau lah ya HP-HP yang mana. Terbilangnya nih kayak slim, ringan, dan nyaman aja gitu di genggaman. Nah, buat bagian layar ini gue apresiasi banget ya buat Realme yang berani ngasih layar curve di kelas mid range. Ya, layar tuh lengkung gitu ya teman-teman. Ini sesuatu sekali ya. Tapi kita nggak tahu nih ke depan. Ini kan awal 2023 ya. Ke depan mungkin hadir lagi yang layar lengkung-lengkung kayak gini di kelas mid range ya. Ya kita lihat aja. Ya memang layar lengkung ini tuh sesuatu sekali ya. Biasanya kan kita temuin di seri flagship gitu ya. Gue suka sih secara looksnya itu nampaknya kayak cantik banget ya layar ini, dengan pancol mungil di tengah dan bezel ini yang termasuk kayak tipis loh. Manis pokoknya. Dan sedikit catatan aja, saat scrolling itu gue tuh agak sesekali nemuin gestur back yang cuma aktif di bagian atasnya aja. Oh ya, layar itu udah support 120Hz AMOLED, dan ini biasa gue setting di auto select aja biar doi yang nyesuaiin refresh rate sesuai dengan aplikasinya. Terus ini layar termasuknya yang vivid ya teman-teman, tapi kalau kurang srek, kurang cocok gitu sama tampilan terlalu gonjreng, tinggal diatur aja screen color mode-nya. Nah, dengan layar AMOLED ini dipakai untuk kebutuhan nonton, ini termasuk yang udah nyaman ya. Terus yang gue suka tuh di kelas mid range sudah dikasih dual speaker, dan ini kualitasnya udah bagus ya teman-teman buat di kelasnya. Terus satu lagi untuk bagian volume ini bisa kita up hingga 200%. Ini ya cocok lah buat kalian yang mau nyaring-nyaringan. Secara speknya Realme 10 Pro Plus 5 ini berbasis Android 13 yang dibalut dengan Realme UI 4.1, yang gue sih tetap ya harapannya tuh bisa lebih minimalis dan lebih clean, terutama sesaat setelah install aplikasi nih. Buat kebutuhan multitaskingnya terasanya aman, lancar jaya ya. Secara dikasih RAM 8GB plus masih bisa di-extend lagi nih teman-teman. Dan buat internal memori sendiri lega abis, dikasih 256GB yang bakal kepake buat jangka waktu panjang sih ini. Terus prosesor sendiri pakai Dimensity 920 5G. Ini skor tertentu itu mencapai 500 ribuan. So far sejauh ini buat kebutuhan multitasking gue terbilangnya sih ini aman, nyaman lah gitu ya terbilangnya. Walau slim dan juga ringan, ini gue suka sih ya. Dan itu nggak perit soal urusan baterai. Tetap dikasih baterai besar 5000 mAh. Padahal HP lain yang mungkin slim kayak gini tuh dikasih cuma 4000-an mAh. Dan ini pengecasan juga termasuk yang cepet, dikasih 67 watt, dimana ngecas 20 menit aja bisa terisi 50%, atau hingga full kurang lebih butuh waktu sekitar 60 menitan lah. Dan yang terakhir yang penting juga tuh kita ngomongin bagian kameranya. Ini bagian kameranya jujur aja gue tuh sebenarnya naruh harapan lebih. Beneran, serius. Nah, ini kita tengok dulu buat bagian spek yang dibawanya, dimana Realme 10 Pro Plus 5 ini tuh dilengkapi dengan 108 megapiksel Pro Like kamera yang klaimnya tuh bakal setara dengan flagship. Dan ada juga dua lensa lainnya, dimana ada 8 megapiksel sebagai ultrawide dan juga makro. Sedangkan buat kamera depannya tuh dikasih 16 megapiksel. Nah, ini kita tengok dulu ya buat menu yang di bawahnya, termasuknya yang lengkap. Memang satu hal yang gue rasain itu cepet-cepet pakai HP ini terbilangnya cepet ya teman-teman, sekalipun lagi di posisi mode 108 megapikselnya. Buat hasil fotonya ciri khas Realme yang saturasi warnanya terbilangnya berani. Cuma catatannya tuh terkadang kulit pada subjek orang tuh warnanya kayak terlalu pekat gitu ya teman-teman. Kayak terlalu matang gitu ya.
Buat ultrawide-nya aman, minim distorsi, dan kualitasnya oke. Buat hasil selfie-nya gue suka terasa beauty-nya tapi nggak berlebihan ya. Dan ini termasuknya yang halus sih buat bagian potretnya. Oh ya, satu lagi hampir kelewat, hasil foto kamera malamnya terbilangnya bagus ya teman-teman buat di kelasnya. Terasanya clean dan juga minim noise, mantap lah. Paling kalau boleh menambahkan, gue sih sebenarnya ngarep banget ya di Realme 10 Pro Plus 5 ini tetap dihadirin OIS gitu ya buat rekaman video yang lebih stabil. Sebenarnya Realme juga ngasih fitur Ultra HD juga sih yang memang buat resolusinya itu dikunci di 1080 pixel 60 fps. Dan ini untuk beberapa hasil videonya. Teman-teman bisa aja komentar menurutnya itu kayak gimana. Oke teman-teman, inilah rekaman kamera belakangnya Realme 10 Pro Plus 5G settingan 4K. Anjay, warnanya tajam banget. Warna hijau daunnya, warna awannya, langit birunya. Oke, kalau ini settingannya 1080 pixel yang biasa. Oh iya, by the way di momen yang sama Realme Tech Live juga nambah koleksinya nih. Kalau nggak salah ada juga yang buat penyedot debu, tapi yang kali ini kita bahas itu adalah Realme Tech Live Air Purifier Pro. Yang ini tuh ukurannya lebih gede ya, pastinya levelnya itu ya buat ruangan yang lebih lega juga. Kurang lebih sekitar 57 meter persegi gitu. Diklaim itu bisa 99% lebih efisien nih guys untuk bagian filternya. Sebelumnya itu kita udah pernah cobain ya, kali ini kita cobain yang pro-nya dan beneran besar dan bentuknya tuh kokoh banget. Cukup melingkar dan gak pipih kayak versi sebelumnya ya. Ini cocok lah kalau misalkan ditaruh di sudut ruangan yang sempit. Untuk dipindahkan juga masih oke karena beratnya itu sekitar 4,9 kg aja. Yang menarik perhatian itu adanya layar LED yang cukup gede buat ukuran sebuah air purifier, dan ini termasuknya resolusinya yang tinggi ya untuk sebagian layarnya. Ini fungsinya tuh menampilkan informasi kualitas udara ya teman-teman dengan PM2.5 yang bisa ngasih info 3 indikator daripada kualitas udaranya. Kalau warna hijau kan artinya udaranya baik, warna orange itu cukup, atau warna merah ya kualitasnya buruk. Selain filtrasi untuk menyaring udaranya tuh Air Purifier Pro ini tuh juga punya teknologi sinar UVC yang punya kemampuan itu mematikan bakteri dan virus di udara. Makanya jangan lupa selalu aktifin UVC-nya ya teman-teman. Untuk maintenance-nya sendiri Air Purifier Pro ini tuh simple banget ya, cuma ganti filternya aja kalau udah kotor. Yes, biasanya tuh durasinya 6-12 bulan ya, tergantung kualitas udara tempat kalian tuh kayak gimana. Dan ini caranya tuh tinggal buka sisi belakang dan pasangin aja filternya, lalu tutup lagi cover filternya dan udah deh beres pokoknya. Selain itu buat pengoperasian yang lebih simple bisa juga gunain aplikasi Realme Link. Jadi ya bisa ngontrol si air purifier ini lewat aplikasi. Kita tuh bisa atur mode auto, manual ataupun juga custom. Dan di sini kalau gue sih biasanya pilih auto aja teman-teman biar doi yang bakal nyesuaiin secara otomatis. Dan ini kita juga bisa pilih ya mau aktifin UV-nya atau enggak. Dan tentunya di sini juga bisa kita jadwalin ya atau kita schedulein ini doi itu mau on-nya kapan, mau off-nya kapan dengan cara yang simple. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jadi gimana nih menurut teman-teman tentang Realme 10 Pro Plus 5G ini? Menarik gak sih? Ya jatuhnya itu lebih fresh, lebih seksi, dan juga kaya akan fitur ya teman-teman, termasuk ada NFC. Gue tuh sampai lupa. Paling sedikit catatan dari gue tuh, ini smartphone-nya alangkah indahnya kalau adanya OIS ya. Itu kayak lebih sempurna. Kayak lebih pede aja gitu misalkan untuk rekaman videonya tanpa harus aktifin Ultra HD tadi. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe ke channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, Gasat yang bilang see you, bye bye.